Perkenalkan, nama saya Karnasi, NIM 19104169008, kelas A2 Manajemen Pagi. Di sini saya akan presentasikan PowerPoint saya yang berjudul Hukum Perdagangan Internasional Mata Kuliah MPI. A. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini. Maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antar regional, antar kawasan, ataupun antar negara. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. B. Asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Asas hukum perdagangan internasional. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Perlu diketahui asas-asas dalam kontrak dagang, khususnya untuk melindungi hak dan kewajiban, baik penjual maupun pembeli. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antar negara (perdagangan internasional). 3. Asas iktikat baik serta transaksi yang jujur. 4. Asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. C. Tujuan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan: yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Yang ketujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Yang kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Kesembilan, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. D. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kelemahan hukum perdagangan internasional. Adapun kelemahan spesifik tersebut. Yang pertama, hukum perdagangan internasional sebagian besar bersifat pragmatis dan permisif. Hal ini mengakibatkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif di dalam memaksakan negara-negara untuk tunduk pada hukum. Dalam kenyataannya, negara-negara yang memiliki kekuatan politis dan ekonomi memanfaatkan perdagangan sebagai sarana kebijakan politisnya. Yang kedua, aturan-aturan hukum perdagangan internasional bersifat mendamaikan dan persuasif atau tidak memaksa. Kelemahan ini sekaligus juga merupakan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang menyebabkan atau memungkinkan perkembangan hukum ini di tengah krisis. F. Sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara, antara lain yang pertama, perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. Yang kedua, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. Yang ketiga, perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. Yang keempat, perbedaan iklim dan keadaan alam. Kelima, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Yang keenam, perbedaan politik, sosial, dan budaya.
Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.